Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu di pertemuan matematika selanjutnya hari ini. Oke, untuk kelas 11 setelah kita mengambil nilai ulangan kemarin di fungsi kuadrat, untuk pertemuan ini saya akan bahas namanya fungsi komposisi ya. Dengan kompetensi dasar menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Pertanyaan ini saya akan bahas komposisi fungsi dulu dasarnya. Ya, di sini ada sebuah sebuah pemetaan seperti ini. Saya akan bacakan apa sih yang dinamakan fungsi komposisi. Komposisi fungsi di sini saya menggambarkan adalah komposisi dari fungsi f dan g dituliskan sebagai g bundaran f. Jadi bacanya g bundaran f. Karena ini komposisinya dari fungsi f dan g, maka G bundaran F. Saya akan bacakan grafiknya ini. Di sini terdapat ada dua pemetaan, ada tiga lingkaran ini seperti ini. Lingkaran pertama X, lingkaran kedua jadi Fx, lingkaran ketiga G Fx. Ya. Pemetaan pertama ini ada anggotanya X, itu pemetaan fungsinya dari X ke Fx, jadinya Fx. Jadi X-nya itu masuk ke sini jadi Fx ke F. Kemudian pemetaan kedua fungsi Fx itu masuk ke dalam G, fungsi G, jadinya G Fx. Nah, G Fx ini dinamakan adalah G bundaran F. Jadi fungsi Fx masuk ke fungsi G itu namanya G bundaran F. Tapi misalkan nanti yang dinyatakan itu dari fungsi G dan F dibalik, jadi dimulai dari X nya masuk ke fungsi G jadi Gx, dan Gx itu masuk ke fungsi F, maka dinamakannya adalah F bundaran G. Itu berarti fungsi G masuk ke Fx, maka itu adalah F bundaran G. Tapi kalau fungsi Fx masuk ke G, berarti jadi G bundaran F atau Gfx. Nah, sifat fungsi komposisi yang pertama tidak bersifat komutatif. Komutatif itu dibalik. Jadi F bundaran G X tidak sama dengan G bundaran F, itu berbeda. Kemudian fungsi komposisi itu bersifat asosiatif digeser. Jadi misalkan ada operasi nanti F bundaran G bundaran H bisa digeser, misalkan mengerjakan dulu yang G bundaran H boleh, atau bisa mengerjakan juga dengan F bundaran G terlebih dahulu boleh. Jadi bersifat asosiatif. Kemudian yang ketiga, dalam fungsi komposisi terdapat unsur identitas, biasanya dinamakan dengan I. Fungsi identitas Ix itu sama dengan anggotanya adalah X yang memiliki sifat jika F bundaran I itu sama dengan I bundaran F, dan sama dengan hasilnya adalah fungsi Fx sendiri jika itu F, tapi kalau G berarti nanti fungsi G sendiri. Oke, perhatikan contoh. Diketahui fungsi identitas X itu kan anggotanya pasti X ya, anggotanya X. Dan fungsi Fx-nya adalah 3x kuadrat min 4x. Di sini diminta adalah untuk menentukan F bundaran I dan I bundaran F. Kita akan coba membuktikan apakah hasilnya seperti ini, Fx sendiri. Ya. Pertama adalah F bundaran I. Berarti fungsi I masuk ke F. I sendiri kan fungsinya X. Lah Fx itu kan ditulis dulu, Fx nya adalah fungsinya kan 3x kuadrat min 4x. Karena fungsi Ix identitasnya adalah X, maka nasi utuh X di sininya. Jadi tetap fungsinya adalah 3x kuadrat min 4x. Nah sekarang I bundaran F berarti fungsi Fx nya adalah masuk ke I. Fungsi I akan X, berarti X nya ini diganti atau di fungsi Fx nya adalah disubstitusikan. Yang namanya
I bundaran F itu kan berarti fungsi fx itu masuk ke I. I kan fungsinya sininya X, berarti nanti X nya ini diganti dengan fungsi fx, yaitu 3x kuadrat min 4x. Berarti terbukti bahwa sifat F bundaran IX sama dengan I bundaran F sama dengan adalah fungsinya sendiri fx, yaitu tetap. Contoh lagi, contoh diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 1 dan fungsi gx 2x kuadrat tambah 2 atau plus 2. Tentukan f bundaran g2, dimana x nya berarti diganti angka 2. Jawab berarti f bundaran g, berarti fungsi gx masukkan ke f. F gx nya adalah diganti ini, gx nya diganti fungsi gx ya ini ya, f gx, f bundaran g sama dengan f gx, gx nya diganti sininya 2x kuadrat plus 2, ini gx nya kan ini sebelah sini, f nya fungsinya kan 3x min 1 berarti 3, x nya diganti dengan fungsi gx yang ini 2x kuadrat plus 2 min 1. Jadi misalkan ada variabel x, silakan diganti dengan fungsi gx. Berarti tinggal dikalikan 3 kali 2 6x kuadrat, sini 3 kali 2 plus 6 min 1. Yang sama dioperasikan 6x kuadrat plus 5 ini. Kalau sudah seperti ini dimintanya adalah f bundaran g, x nya itu diganti 2. Berarti silakan yang ada x nya ini diganti angka 2. Berarti 6 2 kuadrat plus 5, berarti 2 kuadrat 4, 4 kali 2 20, 4 plus 5 29. Oke, ini ada cara lainnya. Cara lainnya bisa langsung aja, berarti f g 2, x nya diganti angka 2 di fungsi gx nya, disubstitusikan langsung ketemu 29 sama. Ini cara cepatnya. Oke, mungkin pertemuan hari ini saya cukupkan di fungsi komposisi terlebih dahulu. Untuk investnya pertemuan selanjutnya lagi. Silakan dipahami, jika ada yang belum paham silakan tanyakan, nanti kita diskusikan di grup kelas masing-masing. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.